Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minasyakirin as-sabirin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah kasih kita nikmat iman Islam. Allah kasih kita sehat, panjang umur. Ibu pada sehat? Alhamdulillah. Saya liatin kayaknya sehat-sehat banget ini. Badannya sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Kakinya sehat? Biasa deh, kaki begitu deh. Alhamdulillah. Yang paling penting kita udah bisa sampai ke Masjid Al-Muslimun untuk mengikuti kajian. Insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Allah kasih kita iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa menikmati ilmu-ilmunya Allah. Pulang insya Allah membawa ilmu-ilmu yang manfaat. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat kalau kita bisa duduk pagi-pagi di majelis ilmu. Alhamdulillah, ibu duduk di sini senang apa senang? Senang. Apalagi lama mungkin kondisi pandemi kemarin sehingga majelis-majelis banyak yang ditutup. Alhamdulillah perdana duduk di sini lagi, sengaja para panitia DKM mengadakan tabligh akbar untuk kita mensyiarkan masjid-masjidnya Allah. Dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sangat masyhur, kata Nabi, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihim rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul. Nah, ibu kan lagi ngumpul nih sekarang nih. Fi baitin min buyutillah, di rumahnya Allah, di Masjid Al-Muslimun. Yatluna kitaballah, tadi kita dengerin ayat-ayat Al-Quran. Otomatis lisan pun juga ikut membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian sengaja ngajak saya menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan manfaat. Illa, kecuali mereka pasti akan mendapatkan 4 hal. Jadi orang yang kumpul di masjid, kumpul di majlis, diawali dengan baca Quran, ada tilawah, kemudian ada majlis, ada taklim, ada daras, ada ilmu yang disampaikan, mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan mendapatkan sakinah. Apa itu sakinah? Tenang. Ada nggak ibu sakinah di sini? Nggak ada ya. Tapi mudah-mudahan yang hadir di sini sakinah semuanya. Amin. Apa itu sakinah? Tenang, damai, tentram. Bu, di sini duduk tenang nggak? Utang di rumah inget apa enggak? Nggak punya utang, alhamdulillah. Wajah-wajah kayaknya ini alhamdulillah nggak punya utang nih, alhamdulillah. Tenang nggak duduk di sini? Cucian pagi-pagi udah beres? Belum. Bodoh amat gitu ya. Yang penting pagi-pagi pengen duduk di Masjid Al-Muslimun. Ayam udah disiangin ayam. Nggak beli ayam kata ibu. Alhamdulillah. Saya juga ngeliatin yang hadir di sini hatinya kayaknya tenang-tenang aja. Kalau tenang aja biasa. Tapi tenang-tenang aja ini yang
luar biasa. Nih saya ngeliatin yang hadir di sini sakinah, damai, tentram, duduknya tenang-tenang aja. Kayaknya di tas masing-masing ada duit 20 juta. Amin ya Rabbal. Nah, 20 juta nggak ada, 200 ribu aja udah alhamdulillah. Tuh. Pertama memang dikasih ketenangan, dikasih kedamaian. Kadang-kadang saking damainya, saking tenangnya, sambil duduk matanya kayak diusap-usap, merembelek. Bener apa enggak? Saking damainya tuh. Yang pertama, Allah akan turunkan kedamaian. Ibu ngerasa damai di majelis ini ya Bu ya? Alhamdulillah. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihim rahmah. Yang kedua, Allah akan curahkan rahmat bagi orang yang duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Nih kita semuanya pada pagi hari ini diguyur dengan hujan rahmatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Kita berdampingan dengan para malaikat. Tuh yang hadir di sini nih Bu, yang hadir di sini semua jumlahnya 2.225 orang. Bersama dengan malaikat maksudnya. Ini malaikat banyak di sini. Ibu seneng nggak berdampingan sama malaikat? Seneng. Di sebelah kanan malaikat, kiri malaikat, seneng nggak? Malaikat rahmat apa malaikat Israel? Malaikat rahmat dulu ya. Kalau malaikat Israel ntar aja deh. Mudah-mudahan amal kita biar tambah banyak, amin. Malaikat rahmat yang ada bersama kita pada hari ini. Yang paling indah yang keempat, wa zakarahumullahu fi man indah. Yang terakhir yang keempat, Allah membanggakan dan Allah menjanjikan hadiah bagi orang-orang yang duduk di majelis ta'lim. Ya Allah, yang pertama dapat ketenangan, yang kedua dapat rahmat, udah dapat damai, yang kedua dapat rahmatnya Allah, yang ketiga berdampingan sama malaikat, dan yang keempat kita dibanggakan oleh Allah. Allah berkata kepada malaikat, ya malaikati, wahai malaikatku, coba tulisin nama-nama ibu-ibu yang hadir di majelis taklim Masjid Al-Muslimun. Catat semua namanya satu persatu. Jangan ada yang tertinggal karena aku ingin memberikan hadiah kepada mereka. Bu, mau dikasih hadiah sama Allah. Makanya malaikat suruh catetin namanya atu-atu, jangan ada yang kelewat. Kemudian malaikat bertanya, semua ya Rabb namanya dicatat, semua nama, jangan sampai ada yang ketinggalan. Kata malaikat, ya Rabb, saya liatin ada emak-emak nyender tuh, dicatat apa enggak? Udah nggak apa-apa, nyender mah nyender aja ya, catat kata Allah. Ya Rob, semua catat, tapi saya ngeliatin udah nyender kakinya belonjor. Ya Rob, catat apa enggak? Udah nggak apa-apa Bu, diblonjorin aja, nggak apa-apa, catat. Ya Allah, ya Rob, ada orang yang datangnya belakangan, catat apa enggak? Catat. Ya Rob, ada orang yang duduk, udah duduk kakinya parkir kanan, parkir kiri, geser kanan, geser kiri, catat apa enggak? Catat. Kata Allah, catat semua nama, catat yang hadir, jangan ada yang tertinggal, yang di depan, yang di belakang, yang di samping, yang nyender, yang belonjor, yang merem, yang ngunyah, ada nggak yang ngunyah? Semua catat, jangan ada yang tertinggal. Yang mengikuti kajian itu, jadikanlah mereka calon penghuni syurgaku, kata Allah. Amin ya Rabbal. Udah paling enak emak-emak di majelis taklim, betul apa enggak? Ini umur-umur kayak begini Bu, alhamdulillah paling cakep, paling enak udah duduk aja di majelis taklim, betul apa enggak? Saya liatin di sini kayaknya umurnya kira-kira 30 tahun ya. Ya. 30. Soalnya kalau lagi duduk semuanya sama. Kalau lagi duduk semuanya kelihatan muda. Nggak ada ubannya. Ketutup ya. Kalau lagi duduk begini kelihatan muda semua, tapi kalau udah mulai berdiri nah, kalau udah mulai berdiri nih, yang muda langsung bangun, yang
dulu apa kaki duluan? Hah? Belakang dulu. Ambil ancang-ancang. Ya, kanan kirinya biar kosong dulu. Ambil ancang-ancang, baru deh yang belakang dulu. Nggak apa-apa. Mau datang belakangan kagak disetrap. Ilmu kagak dikasih PR. Ibu sambil makan lontong nggak kenapa-napa. Ibu mata meremelek nggak apa-apa. Paling tuh guru doang ngeliatin, ya Allah tidur dia. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah nikmat kalau kita bisa hadir ke majelis yang semacam ini. Kenapa? Karena untuk ningkatin iman kita. Iman itu kan yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Iman bisa naik dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan. Insya Allah kalau kita rajin ngaji, iman kita jadi makin mantap. Dan ternyata kata Nabi, al-imanu nisfani, fanisfun fi syukri wa nisfun fi sabri. Ternyata kalau ibu pengen lihat bagaimana kesempurnaan iman, kalau kita pengen ngukur iman kita sempurna apa enggak, ternyata iman itu terbagi dua. Yang pertama nisfun fi syukri, yang pertama bersyukur. Yang kedua fanisfun fi sabri, yang separuhnya lagi, setengahnya lagi sabar. Jadi syukur sama sabar. Kata Nabi begitu, al-imanu nisfani, iman itu kebagi dua, yang atu syukur, yang atu sabar. Syukur doang kagak pakai sabar, syukur doang nggak pakai sabar, nggak sempurna iman seseorang. Sabar doang nggak pakai syukur, belum sempurna iman seseorang. Ternyata iman seseorang ada syukurnya, ada sabarnya. Enak mana kita bersyukur, sama enak mana kita bersabar? Enak dua-duanya. Coba tadi kata Pak Alex, kita kalau ngomong syukur gampang, ngomong sabar gampang, tapi ngejalaninnya Masya Allah susah banget. Dulu kalau ada orang nih Bu yang meninggal dunia, lakinya meninggal dunia, kita datang sabar, kita bilang yang sabar, dia mah udah enak gitu ya Bu ya. Atau orang tuanya meninggal dunia, kita datang takziah, sabar, udah dia jangan nangis mulu, sabar aja udah, air mata jangan keluar, ntar pengaruh tuh gitu ya. Pas giliran kita Bu yang ngalamin orang tua kita meninggal dunia, inget nggak sama kalimat sabar? Inget tapi bingung bagaimana caranya. Air mata ngocor aja, betul apa enggak? Kalau kita ngomong emang paling enak. Kita ada orang yang mau curhat, udah sabarin aja, begitu doang. Misalnya kita ngomong begitu sama teman, kata teman, lu kan kagak ngerasain, gue yang ngerasain. Betul apa enggak? Karena memang kita belum merasakan. Kalau ngomong mah enak, syukur sama sabar. Tapi insya Allah kalau kita tahu triknya, kita tahu caranya, maka insya Allah kita akan mudah mengamalkan syukur, kita akan mudah mengamalkan sabar. Insya Allah iman kita akan sempurna. Amin ya Rabbal. Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah, jangan mengira bahwa seseorang sudah mengatakan amanna, aku beriman kepada Allah, tapi mereka kagak diuji. Justru orang yang ketika dia beriman kepada Allah, dia bakal diuji. Tapi tenang, ujiannya itu tanda Allah cinta. Kata siapa Ustazah? Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kan percaya dengan Allah, kita percaya dengan baginda Rasul. Kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iza ahabballahu abdan ibtalahu, jika seorang hamba dicinta, pasti Allah akan mengujinya. Ternyata iman kita nambah, kadang-kadang ada pertanyaan dalam hati, imannya udah nambah, udah rajin ibadahnya, udah sering datang ke pengajian, kok ujiannya makin nambah? Betul apa enggak? Ternyata ujian itu untuk naikin derajat kita. Ternyata ujian itu adalah untuk bentuk Allah cinta sama kita. Coba ibu kalau lagi nggak ada ujian, hidupnya senang-senang aja, kira-kira sholat isya, sholat maghribnya 3 rakaat berapa menit? Lagi
berapa menit? Ya, ibu dah yang jawab. Kalau lagi senang, kalau lagi susah, lagi ada ujian, suami kagak pulang-pulang, kantong kering, anak ngebatinin hati, anak megelin hati, sholat maghrib 3 rakaat berapa menit? Lebih lama. Kalau lagi senang-senang aja ada air mata apa enggak nangisnya? Sholatnya? Enggak. Allahu Akbar. Mikirin dompet, mikirin ini, mikirin itu, kagak ada air mata. Tapi kalau lagi diuji, ya Allah nih anak disuruh sholat susah banget. Ya Allah laki, pengen punya laki jadi punya imam yang bener. Ya Allah dompet kagak ngisi-ngisi. Misalnya gitu. Allahu Akbar. Sholat maghrib ngocor nggak air mata? Ngocor. Ternyata kalau kita lagi diuji, sholatnya lebih khusyuk. Ternyata kalau lagi diuji, kita sering menyebut asma Allah. Ternyata kalau lagi diuji, kita sering menyebut Allah. Itu kenapa ketika seseorang beriman dan Allah cinta kepada seorang hamba, Allah pengen mengujinya, tapi di balik ujiannya nggak akan lepas dari pertolongan Allah. Di balik ujiannya pasti ada rahasia, diampuni dosa dan insya Allah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Macam-macam ujiannya, dan kita bu di dunia ini semua bakal diuji. Kita diuji. Angkat tangan siapa di muka bumi ini yang nggak diuji? Gak ada yang angkat tangan ya? Emang nggak ada. Karena di kita di muka bumi ini semua, saya, ustazah, semua guru. Baik, cukup ya. Ya, mic-nya baru. Apa saya ulang dari awal muqaddimah? Gak usah. Baik jamaah sekalian, kalau lagi sholat diuji pasti air mata kita keluar sambil ngadu. Bahkan lagi takbiratul ihramnya aja bergetar hatinya. Kalau lagi hidupnya senang mah, lagi senang nggak ada pikiran Allahu Akbar. Tapi kalau lagi diuji, Allahnya bergetar hatinya. Allahu Akbar. Betul apa enggak? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Betul apa enggak? Itu memang aroma hati kalau lagi diuji udah pasti kita akan lebih dekat kepada Allah. Ya. Baik, balik lagi. Jadi alhamdulillah kalau kita husnuzon, kita yakin bahwa ketika kita udah beriman, siap-siap diri kita bakal diuji. Tapi di balik ujiannya, satu, dosa kita bakal dihapus. Amin. Karena kata Nabi, tidaklah seorang mukmin mukminah, muslim muslimah, dia diuji hatinya gelisah, diuji kehidupannya, bahkan cuma ketusuk duri, kecuali Allah pasti akan menghapuskan semua dosa-dosanya dan Allah pun akan mengangkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya robbal. Jadi ibu, kalau ibu nggak sengaja pakai peniti, penitinya nusuk tangan, ketusuk, ini diantara ujiannya Allah. Dan di balik ujian itu yakinlah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Apalagi orang yang sakit kakinya, orang yang depan aja lagi, ustazah tahu aja. Apalagi orang yang sakit kakinya, duduk langsung dibelonjorin, gitu ya. Mau bangun ambil ancang-ancang. Apalagi yang begitu, sepanjang rasa sakitnya ada, pastilah Allah melebur dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Tadi Qori'ah sudah membacakan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Allah dalam Al-Qur'an,
walanabluwannakum bisyai'in. Emang sengaja kata Allah aku timpakan kepada kalian bisyai'in sesuatu minal khauf, rasa takut. Jadi hatinya suka bimbang, hatinya suka gelisah, duit keluar-keluar, jangan-jangan jadi kagak punya duit lagi. Gitu ya. Suami pergi pagi pulang malam, jangan-jangan. Ya, apa pengalaman ini ibu-ibu ya? Anak pergi pagi pulang malam, anak perawan lagi, hati deg-degan, kita takut miskin, takut susah. Itu rasa khauf, rasa khawatir itu memang Allah berikan kepada kita. Walju', lapar. Alhamdulillah, di sini kayaknya ibu-ibu nggak ada yang kelaparan nih. Bukan dari ujian makanan, karena saya bisa melihat dari postur tubuhnya subur-subur semua. Alhamdulillah. Ada orang di luar sana yang ketemu nasi aja susah. Kita mah alhamdulillah udah ada nasinya, ada lauk pauknya, udah ada ayam goreng, ada semur jengkol, ada pete bakar, ada sambal, ada tempe goreng. Masya Allah, nikmat. Ada orang di luar sana yang diuji dari rasa lapar, ketemu nasi susah. Walju' wa naqsi minal amwal, hartanya berkurang. Ini saya mau tanya sama ibu, bu, jujur ya, 2 tahun kemarin kondisi pandemi, ibu di rumah aja itu tabungan nambah apa kurang? 2 tahun kemarin pandemi itu gelang kejual apa enggak? Oh enggak, alhamdulillah. Mau tanya 2 tahun kemarin ibu tarik tunai apa store tunai? Kebanyakan tarik tunai. Itu bagian ujian dari Allah. Sampai sekarang suami belum dapat kerjaan, itu bagian ujian dari Allah. Dulu sebelum pandemi ibu jualan nasi uduk di pinggir atau keliling. Dulu sebelum pandemi jualan nasi uduk sehari untung 2,5 juta. Itu nasi uduknya seberapa ya, banyak banget ya. Pas pandemi nggak ada yang beli. Setelah pandemi juga berkurang. Wa naqsim minal amwal, artinya kondisi tabungan berkurang. Wal anfus, juga ada jiwa yang hilang. Kita kehilangan orang yang kita sayang. Suami meninggal dunia misalnya, orang tua meninggal dunia misalnya. Itu bagian dari ujian yang Allah kasih itu di ayat itu. Wa naqsim minal amwal, harta yang berkurang. Wal anfus, jiwa yang berkurang, kehilangan orang yang kita sayang. Wasamarat, paceklik, ya Allah suami nggak dapat kerjaan, makan kita juga terbatas. Itu semua ujian dari Allah. Yang pertama rasa takut, yang kedua kelaparan, yang ketiga kurang harta, yang keempat mati meninggal dunia oleh orang yang kita sayang, dan juga paceklik dalam kehidupan kita. Tapi wa basyir sabirin, kasih kabar gembira. Buat siapa? Alladzina iza asobathum musibah, yang ditimpakan musibah-musibah, ujian-ujian yang tadi, dan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang kata Allah, ujian emang udah saya siapin kata Allah, tapi ketika aku timpakan ujian, aku timpakan musibah, dia sabar, dia mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin, aku akan kasih kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi rahasia supaya bisa syukur, bisa sabar, yang pertama bisa bersyukur dan bisa bersabar, yang pertama banyakin mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kalau lagi mendapatkan musibah. Tapi kalau lagi dapat ujian juga kita ucap inna lillahi. Kalau kita lagi dapat ujian kita ucap inna lillahi. Tapi kalau lagi dapat sesuatu nikmat, ucapkan juga begitu. Kenapa? Karena apa yang kita nikmati, apa yang kita punya bisa jadi ujian buat kita. Harta nambah, kalau nggak kita sedekahin jadi ujian buat kita. Betul apa enggak? Umur ada, tapi kita nggak bagi buat ke pengajian, kita foya-foya, senang-senang. Nih badan sehat, kita nggak bagi mana yang buat akhirat, itu ujian buat kita. Jadi pertama sabar, yang kedua
sering kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan innalillahi ini bukan kepada orang yang meninggal dunia aja, tapi ketika ada orang yang terkena musibah. Ibu jadi jangan marah kalau ibu dibilang sama temen, maaf nih badan saya nggak enak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena memang itu musibah. Tenang, itu datang dari Allah, ntar juga Allah sendiri yang nyembuhin gitu. Tapi ternyata ada, ya jangan lupa kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ternyata ada satu kalimat yang sangat ampuh, ada kalimat satu pendek, bisa kita ucap berkali-kali. Kalau kita mengucap berkali-kali ini, maka Allah akan siapkan rumah kita di surga. Lagi apapun keadaan kita, maka kita ucapkan alhamdulillah. Lagi seneng, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus sholihat. Lagi susah, lagi sedih, alhamdulillah. Bu, kalau lagi seneng ngucap alhamdulillah gampang apa susah? Gampang. Dapat arisan, alhamdulillah. Dikasih duit sama suami, nih 10 juta, jangan pulang kalau belum habis. Alhamdulillah. Betul ya? Dikasih nikmat, alhamdulillah. Dapat arisan, dapat rizki, dapat baju baru, dapat kenikmatan, alhamdulillah, gampang. Tapi yang sulit adalah ketika mendapatkan ujian. Tapi ternyata kata Allah, siapa orang yang menyelipkan kalimat alhamdulillah pada setiap keadaan yang ia miliki, maka kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, ibnu li'abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Wahai malaikat, bangunin rumah dia di surga dan kasih nama rumah itu rumah orang-orang yang selalu memuji kepada Allah, memuji kepadaku, kata Allah. Wahai malaikat, ibnu li'abdi baitan fil jannah, bangunin rumah dia di surga. Wasamuhu baital hamdi, kasih nama rumah itu rumah orang-orang yang selalu memuji kepada aku. Lagi senang, alhamdulillah. Lagi susah, alhamdulillah. Coba kita biasain, kalau senang dan susah, apapun keadaan kita selalu mengucap Kenapa? Karena kata Nabi, afdhalu doa alhamdulillah. Doa yang paling afdol adalah alhamdulillah. Karena kalau kita mengucap alhamdulillah, itu kita bersyukur sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur bakal ditambah. Kita kan bersyukur dengan mengucap alhamdulillah. Insya Allah dengan ucapan alhamdulillah ditambah lagi, tambah lagi, dan tambah lagi. Senang, alhamdulillah. Susah juga, alhamdulillah. Tapi harus pakai adab ketika mengucapkan alhamdulillah di tengah-tengah musibah. Mertua udah lama sakit, ibu udah tahu kayaknya nih. Suami nelfon nangis-nangis, mah, ibu mah, iya kenapa ibu? Kan udah lama sakit, kenapa? Ibu mah meninggal dunia. Istrinya lupa, dia pengen mengamalkan kalimat alhamdulillah. Ma, ibu meninggal dunia, ma, alhamdulillahirabbil alamin. Salah. Boleh pakai kalimat itu, tapi ada adabnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita tetap memuji kepada Allah apapun keadaannya. Jadi kalau lagi mendapatkan nikmat, innalillahi, ya Allah, datang dari Allah. Mohon maaf, biasanya ujian itu nikmat itu kayak apa ya? Ada orang naik pangkat, tadinya Pak RT jadi Pak RW, ya kan biasanya banyak mengucap alhamdulillah gitu ya. Hati-hati, itu naik pangkat adalah ujian dari Allah. Kalau dia tidak bisa menerima, menjalankan amanah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua itu bakal ditanya pertanggungjawabannya. Coba ibu lihat mana orang yang naik pangkat nangis
tuh, naik pangkat nangis. Ada orang naik pangkat malah sujud syukur. Siapa yang naik pangkat kemudian menangis? Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Ketika diberikan amanah, ketika diberikan kedudukan khalifah, apa jawaban dari Sayyidina Umar ibn Khattab? Apa jawaban dari Abu Bakar As-Siddiq ketika diberikan amanah semacam itu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berat banget ini ujian. Kenapa? Seorang pemimpin pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Ibu, seorang istri akan diminta pertanggungjawabannya. Suami akan diminta pertanggungjawabannya. Siapapun orang yang ada di muka bumi ini, kullukum ra'in, semua itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, semua akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi jangan senang-senang aja. Kalau naik pangkat, semua akan dipertanggungjawabkan. Makanya kalau naik pangkat, tetaplah kita, jadi nikmat atau musibah kita mengucap innalillahi gampang. Tapi ketika ada nikmat, baru dapat amanah duit, jadi bendahara, jadi ketua, pernah nggak kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Mungkin belum. Tapi juga mengucap innalillahinya itu juga pakai adab. Diberikan amanah oleh orang tua. Saya, ibu menitipkan modal usaha 20 juta. Nih, dikasih sama ibu. Biasanya orang mengucapnya apa? Alhamdulillah, makasih ya ma, emang lagi butuh modal. Bagus, tapi jangan lupa menyelipkan kalimat dalam hati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa itu adalah amanah. Amanah ini semua akan dipertanggungjawabkan. Jadi kesimpulannya, apapun keadaan yang kita alami, selalulah kita berdampingan dengan kalimat alhamdulillah. Lagi senang, alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus sholihat. Innalillahinya dalam hati aja. Lagi mendapatkan kesenangan, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat, innalillahi dalam hati. Mudah-mudahan aku bisa jujur, bisa amanah menjalankan nikmat ini. Sebaliknya, kalau lagi dapat musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi ucapkan juga dalam hati alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah, apapun aku ridho, apapun aku senang, apapun aku ridho, ini semua ketentuan darimu. Jadi kuncinya kita untuk mendapatkan rasa syukur dan juga rasa sabar, ternyata yang pertama paling inti adalah sering-sering mengucap alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur bakal ditambah, siapa yang kufur, naudzubillah, azab Allah amat sangat pedih. Jadi jamaah sekalian, alhamdulillah kita di sini berkumpul tentu adalah nikmat dari Allah, ya. Apa sih Bu ujian? Umur adalah nikmat. Coba kalau umur kita nggak bisa pakai dengan sebaik-baiknya, maka itu adalah ujian. Harta yang ibu punya itu pun ujian. Kalau ibu tidak palingkan sebahagian untuk ke negeri akhirat, maka itu akan jadi ujian. Jadi yang terakhir, kalau pengen kita jadi orang yang syukur, kita jadi orang yang sabar, yang terakhir kuncinya manfaatkanlah waktu kita, apa yang kita miliki semua semata-mata untuk Allah. Waktu ini pagi-pagi ini enaknya di majelis taklim apa enaknya depan TV? Ya, apalagi jam 8 sampai jam 9 depan TV aja Bu. Tapi kan ada di sini ya. Depan TV kalau nontonnya kajian, nonton Islam itu indah, nontonnya Assalamualaikum Bunda, itu kajian juga. Ibu nggak bisa berangkat ke majelis, buka tayangan-tayangan Islami, itu juga kajian. Jadi kalau kita punya umurnya tidak diparok buat Allah, maka dia akan diuji. Itu pertanggungjawabannya. Harta ibu punya duit 10 juta arisan, enak mana ibu kekepin? Enak mana itu duit dijadiin gelang? Ama enak mana? Iya sih, kebutuhan rumah tangga ada, tapi pengen sedekah juga. Enak yang mana? Nah, kalau ibu pandai bisa mengatur apa yang sudah kita miliki, ini buat dunia, ini buat bekal dunia, ini buat bekal akhirat,
insya Allah kita akan jadi orang yang bersabar dan bersyukur. Kenapa? Karena tanda sabar, tanda syukur diantaranya adalah dia memanfaatkan waktu, memanfaatkan apa yang ia miliki untuk Allah. Malam tidur enak, tapi bangun tengah malam. Itulah bentuk rasa syukur kita. Bu, kalau tadi kesimpulannya, pertama, supaya kita jadi orang yang sabar dan bersyukur, yang pertama tadi, biasakan mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Biasakanlah kita mengucap alhamdulillah. Alhamdulillah lagi nikmat, alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Itu ucapinnya sempurna. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus sholihat. Kalau lagi dapat nikmat. Kalau lagi diuji, alhamdulillah ala kulli hal. Apapun yang Allah kasih, dah bersyukur juga. Kemudian yang ketiga, caranya bersabar dan bersyukur, apa yang sudah Allah kasih kepada kita, pilih-pilih mana yang buat dunia, mana yang buat bekal ke negeri akhirat. Dan yang keempat terakhir, bagaimana cara kita bisa syukur, bagaimana kita bisa bersabar, caranya perbanyak ibadah kepada Allah. Jadikanlah sholat itu penolong kita. Kalau kita sholat ternyata bukan penolong ketika lagi diuji. Kalau kita sholat insya Allah juga menjadi bukti kita bersyukur kepada Allah. Seperti baginda Rasulullah SAW. Bu, baginda Rasulullah SAW kalau malam itu sholat sampai kakinya bengkak. Kayak ibu kayaknya nih, saya liatin kakinya pada bengkak apa enggak ya. Cuma kalau ibu bengkaknya kenapa ini ya? Asam urat habis makan kangkung sama habis makan daun singkong sama daun paya. Ditanya, ya Rasulullah, kata Sayyidah Aisyah, engkau manusia yang sempurna, engkau nggak punya dosa, kenapa engkau sholat sampai seperti itu? Kata baginda Rasul, ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, emang nggak boleh kalau aku ini pengen jadi hamba Allah yang bersyukur? Ternyata kunci syukur kalau kita pengen ikuti baginda Rasulullah SAW, yaitu kuncinya perbanyak sholat, perbanyak ibadah. Fardu 5 waktu saya nggak khawatir, pasti nggak ada yang berani tinggal. Tapi perbanyak juga sholat sunnah. Duha jangan ditinggal. 2 rakaat cakep, 4 rakaat boleh, 6 rakaat boleh, 8 rakaat istiqomah cakep. Karena kata Nabi, bahkan ini adalah hadis qudsi, ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, irka'li arba'a raka'atin min awwalin nahar wa aqfika akhirahu. Wahai anak Adam, tunaikan untukku 4 rakaat di awal siang, yaitu salat duha. Aku akan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhanmu. Amin ya rabbal. Salat duha jangan tinggal, qobliyah ba'diyah kita kerjakan, salat witir mau tidur kita kerjakan, malam deh kita bisa ngerjain minimal 2 rakaat salat tahajud. Insya Bu, kalau malam bangun apa enggak? Cakep. Jam berapa bangunnya? Jam 3. Alhamdulillah. Ngapain? Kencing. Sholat. Alhamdulillah. Ini nih wajah-wajah ahlul qiyam semua, kelihatan dari wajahnya. Kalau orang yang suka bangun malam kelihatan dari wajahnya, matanya matanya kayak kurang tidur gitu, kelihatan nih. Alhamdulillah ya, duduknya pada betah karena kalau malam zikir. Ininya nih pada baret-baret, pada apa tuh namanya tuh, pada kebal apa, kapalan, karena zikirnya banyak. Jidatnya udah pada mengkerut. Ya Allah, sujudnya lama soalnya jidatnya pada hitam semuanya. Alhamdulillah. Sempatkan shollu billail wan nasuniyam, sholat malam orang lagi pada tidur meskipun cuma 2 rakaat. Ini yang akan menjadikan kita hamba Allah yang bersyukur, dan insya Allah Allah akan kuatkan iman, Allah akan kuatkan hati kita, Allah akan kuatkan jiwa kita dalam menghadapi berbagai macam ujian dengan kita sholat malam. Bu,
paling enak sholat malam, nangis ngadu sama Allah enak. Kita ngadu sama orang boleh, tapi jangan sampai dia membocorkan rahasia kita. Tapi belum tentu solusi ada. Kalau pengen selamat, ujian ada, tapi dapat solusinya, malam tahajud niatin kita curhat sama Allah. Nangis di situ nggak apa-apa. Allah senang kalau hambanya nangis. Allah senang melihat hambanya di sepertiga malam terakhir duduk bersimpuh meminta. Kata Allah, siapa yang meminta pasti ku kasih. Siapa yang mohon ampun pasti ku ampuni. Siapa yang lagi curhat pasti aku dengerin. Insyaallah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyabatsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang istiqomah bangun malam, insyaallah Allah akan angkat derajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Itu aja ya Bu ya. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Intinya syukur, sabar menjadi kesempurnaan iman. Syukur doang nggak pakai sabar, nggak sempurna imannya. Sabar doang nggak pakai syukur, nggak sempurna imannya. Untuk mencapai rasa syukur dan rasa sabar, sering-sering kita mengucap asma Allah dengan kalimat alhamdulillah dan juga inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, manfaatkan apa yang sudah Allah kasih kepada kita, baik nikmat usia, nikmat keluarga, nikmat waktu, nikmat harta, bisa kita sisihkan untuk ibadah kepada Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, perbanyak sholat-sholat sunnah, khususnya pada malam hari. Sholat tahajud, mudah-mudahan sabarnya ada, syukurnya nambah, insya Allah hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah sekalian, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Udah selesai atau ada tanya? Oh, tanya jawab. Baik. Oh ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Sampai jam setengah 11 ya? Apa jam 11? Jam 11. Baik, ada tanya jawab. Iya deh. Saya duduk sini ya. Oh, ini nih. Alhamdulillah wa syukurillah, barakallah. Ustazah Nada telah memberikan tausiahnya kepada kita. Tentu saja insya Allah bermanfaat buat kita semua ya ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah tadi sudah mendapat kunci sabar dan syukur. Dari mulai menjadi apa kita ucapkan apabila ada mendapat musibah, kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apabila kita mendapat kebahagiaan, kita ucapkan alhamdulillah. Namun bila apa tadi mendapatkan kemalangan atau musibah, kita di dalam hati membaca alhamdulillah ala kulli hal. Itu ya Ustazah. Kemudian kita manfaatkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah, lebih banyak beribadah kepada Allah, dan umur yang ada pada kita manfaatkan untuk lebih banyak beribadah kepada Allah, terutama bila kita memiliki harta atau kita memiliki kesempatan untuk berbagi kepada sesama kita. Tentu saja ini manfaat buat kita. Namun kepada ibu-ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada Ustazah? Kami persilakan 2 atau 3 Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya mau tanya, saya berumah tangga yang nggak sempurna. Saya tapi sekarang alhamdulillah, kalau bahasa Arabnya istiqomah ya Ibu. Saya nggak tahu bahasa Arabnya istiqomah gitu ya. Dekat dengan Allah. Pokoknya semua saya lakukan, saya yang dilarang saya jauhin gitu insya Allah. Tapi saya selalu kalau pergi jauh gitu, kenapa ya suka ada tiba-tiba ya gitu. Tapi saya alhamdulillah didukung sama suami, disupport supaya tetap dekat sama Allah.
ngaji gitu, saya nggak pernah tinggal. Dari dulu saya ibu belum sembuh, pengen sembuh. Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya ngobatin diri yang mungkin ada makhluk lain mengganggu? Ya, itu juga bagian dari ujian. Kita ingat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah dilakukan oleh kaum kafir. Ketika itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan sakit, dan sakitnya nggak wajar karena memang diberi atau dilakukan sesuatu oleh orang kafir. Mungkin ada yang bertanya, kok baginda Rasul mendapatkan itu? Bukankah baginda Rasul selalu dijaga oleh Allah? Betul, dijaga oleh Allah. Tapi hikmahnya buat kita sampai dengan sekarang, bahwa kita punya asar, kita punya bekal buat kita mendapatkan solusi dari masalah itu. Baginda Rasulullah SAW sakit, ada makhluk gaib yang dikirim oleh orang kafir. Kemudian dibisiki oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwasannya engkau ini sakitnya kagak normal. Maka apa yang harus kamu lakukan? Bacalah Al-Mu'awwizatain, 2 ayat, 2 surat perlindungan dalam Al-Quran. Yang pertama surat Al-Falaq, dan yang kedua surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin iza waqab wa min syarrin nafatsati fil an-nafasat. Tu an-nafasat maknanya adalah hembusan gaib. Ya, nah itu kita baca. Dan ini asbabun nuzulnya, ini 2 ayat ini bareng turunnya. Kapan turunnya? Ketika baginda Rasulullah SAW sakit dan menghadapi sakit yang tidak wajar karena dikirim oleh orang kafir. Ya, kenapa? Diikat oleh 11 ikatan. Setiap baginda Rasul membaca 1 ayat, maka terlepas ikatan. Ibu bisa lihat Al-Falaq, An-Nas totalnya berapa ayat? 11. Ya, jadi itu nggak usah khawatir, ada Allah. Itu makhluk juga, mohon maaf, jin, setan, makhluk juga. Yang paling tinggi adalah Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan khawatir, apalagi didukung penuh oleh suami. Ya, yang pertama baca itu terus. Yang kedua baca ayat kursi sebagai benteng kita. Ya, sebagai benteng kita. Ini di bulan Muharram baca ayat kursi 360 kali. Khususnya di bulan Muharram, bukan buat ibunya aja, buat kita semuanya. Kenapa 360 hari? Karena sejumlah bilangan tahun dalam setahun, jumlah bilangan hari dalam setahun. Jadi kalau kita baca ayat kursi di bulan Muharram ini, mudah-mudahan setahun ke depan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita bisa membaca doa, doa yang memang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doanya bisa kita baca kapanpun kita lagi merasa nggak nyaman. Rabbi inni a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi inni, ya Allah sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, Rabbi inni a'udzubika min hamadzati syayatin, dari godaan-godaan setan. Nah itu kita baca ya, dan tentunya kita bisa, mohon maaf, meruqyah diri sendiri. Kalau nggak sanggup bisa minta tolong oleh yang memiliki ilmunya. Tapi insya Allah kita bisa melindungi diri dengan apa? Yang tadi ditambah lagi sering-sering membaca Al-Quran. Ya, jadi itu benteng kita. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah bisa terkikis pelan-pelan. Dan satu lagi, selalu dalam keadaan berwudu. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Nggak ada yang nggak mungkin. Allah yang maha tinggi, semua akan beres dengan kekuasaannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. 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 Maaf ya, ini dia nyambung. Dia nggak tahu kiriman atau apa, kepalanya sampai sebulan bisu semuanya, sampai dibotakin. Terus badannya semua dikasih, ya, badannya borokan, ya, sampai bau amis ya, gitu. baik. Semuanya
tahu itu ya. Ya. Ya, makasih. Pertama, terima kasih. Pertama, jangan langsung kita suuzon. Jangan dulu kita berburuk sangka. Ini jangan-jangan dia yang kirim nih. Jangan-jangan dia yang kirim. Itu kita hindari dulu. Yang harus kita perhatikan adalah bagaimana hubungan kita kepada Allah. Ya Rob, kok sakitnya begini? Udah ke dokter, nggak apa-apa. Udah ke situ, nggak apa-apa. Ternyata memang hal itu ada. Buktinya ketika itu ada pada zaman baginda Rasulullah SAW. Ada. Tapi kita jangan segera mengambil kesimpulan bahwa dia yang ngirim, pasti jangan, ya. Kalau memang kita mendapatkan hal yang semacam itu, lalu segera obati. Bagaimana cara obatinya? Tentunya kita minta kepada Allah dengan bacaan-bacaan yang tadi. Kemudian yang kedua, yakinlah kalau kita introspeksi, sholat kita nggak tinggal, sama orang kita nggak jahat, kemudian kita juga puasa, kita juga ibadah, kita nggak zalim. Yakinlah apa yang kita alami, kalau kita sabar, dosa kita bakal diampunin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, kalau ada orang yang sakit, ini janjinya baginda Rasulullah SAW. Tidaklah seorang mukmin mukminah beriman hatinya, muslim muslimah beragama Islam, dia mendapatkan satu ujian, hatinya gelisah, badannya meriang, palanya sakit, kemudian sakit yang berat, apalagi sakit yang sulit, bahkan cuma tertusuk duri seperti tadi saya bilang, Allah pasti Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ketika dia menghadap kepada Allah, oh hisabai yasira, dia dihisap dengan amat sangat mudah. Orang masih ngantri nunggu dihisap, dia nggak pakai ngantri. Kenapa? Karena dosanya udah nggak ada. Berkat dia sabar menghadapi ujian-ujian ketika masih ada di muka bumi. Hisabai yasira, hisap yang sangat gampang. Lagi pada ngantri, lewat aja. Kemana? Menuju telaga Kautsar, menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sabar ketika diuji. Pilih mana? Cuma dua pilihan nih Bu, ya. Cuma dua pilihan, gak ada pilihan ketiga. Pilih mana? Di muka bumi diuji, tapi di hari akhirat tenang-tenang aja. Tapi di dunia kagak diuji, di hari akhirat oh hisapnya sangat panjang. Pilih yang mana? Kagak ada yang mau milih. Tentu pilih bahwa pokoknya di dunia nggak apa-apa diuji, yang penting Allah kasih kuat, yang penting nanti di hari akhirat tidak ada yang sulit bagi kita. Amin ya Rabbal. Jadi ketika ada hal-hal yang nggak enak, husnuzon, baik sangka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Amin ya Rabbal. Asalkan sabar. Dan satu hal lagi, kalau kita yakini itu datang dari seseorang, la dharara wala dirar, jangan bales juga dengan kejahatan. Biarin Allah yang maha adil yang akan membalas segala-galanya. Yakin nih, kalau hati kita sabar, sujud terakhir berat hati, ambil air wudhu, sholat tobat 2 rakaat, setelah salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, beban hati supaya terlepas, sebut asma Allah yang paling indah. Allah, Allah, Allah. Allah nggak akan pernah mau sia-siakan hambanya yang meminta. Allah, 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 bantu aku yang sedang diuji. Allah, 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 aku ikhlas apa yang kau beri, tapi berilah kekuatan kepadaku. Ketika kita memanggil asma Allah, 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 Allah semakin dekat dengan kita. Jangan pernah merasa sendiri, wahai umat Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah bersedih, wahai orang yang suka datang ke majelis-majelis ilmu. Jangan pernah merasa sedih bagi orang yang selalu ingat kepada Allah. Allah dekat dengan kita, lebih dekat dari urat nadi kita. Setiap ujian yang kita hadapi, yakinlah Allah akan berikan jalan keluarnya. Kalau lagi gelisah hati, ambil air wudu, selalu sebut asma Allah. Allah, Allah, Allah. Allah ada bersama kita. Allah senyum
memandang kita, dan Allah berkata, sabarlah wahai hambaku, aku sudah siapkan tempatmu di syurgaku. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik, silakan. Terima kasih Ustazah Nada. Masih adakah ibu-ibu yang mau bertanya? Mungkin hanya satu kali lagi. Setelah itu kita tutup dengan doa. Silakan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Tadi Ustazah sampaikan bahwa kunci syukur adalah kita perbanyak ibadah atau sholat ya. Kalau ini pengalaman saya pribadi, pada saat kita berhalangan, tentunya saya tidak bisa melakukan hal tersebut. Kira-kira amalan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk bentuk syukur kita atau untuk meningkatkan iman kita? Saya rasa saya pribadi ya, pada saat saya berhalangan itu merasa iman saya turun. Nah, bagaimana bisa mengecas iman saya? Apa amalan-amalan yang terbaik yang bisa kita lakukan? Mungkin pada saat tengah malam juga kita tidak bisa melakukan sholat. Nah, yang terbaik apa? Karena kita membaca Al-Quran pun juga tidak bisa kita lakukan. Baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulit ketika diuji atau sulit ketika lagi senang? Lagi senang atau lagi sulit? Atau lagi hari-harinya aja gitu? Lagi haid, lagi berhalangan. Oh, kalau lagi haid tapi tidak bisa baca Quran gitu ya, ibadah apa yang bisa dilakukan supaya menjaga istiqomah gitu ya? Baik. Yang tidak bisa dilakukan seseorang yang sedang uzur, haid, nifas, janabah, yaitu yang pertama sholat, nggak boleh. Puasa, nggak bisa. Masuk masjid, dilarang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak ada batasan dalam zikrullah, berzikir kepada Allah. Nggak bisa baca Quran, udah baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, supaya hati kita terjaga. Dan yang paling penting juga yang kedua, istighfar. Karena istighfar salah satu bacaan yang besar fadilahnya. Kita lagi haid atau kita sedang suci atau bahkan sedang udzur, selalu kita membaca istighfar. Kenapa? Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang yang rajin membaca istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, maka setiap yang sempit akan dikasih luas. Nih, jadi yang lagi diuji boleh juga nih sering membaca istighfar. Yang lagi sempit hatinya akan jadi luas. Yang ada masalah akan dikasih jalan keluar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Di antaranya istighfar bisa kita banyakkan ketika kita sedang udzur atau kita sedang haid. Dan yang ketiga, perbanyak baca sholawat. Ya. Kata Nabi, zayyinu majalisakum bisolati alayya fa inna solatakum alayya nurul lakum. Perbanyak solawat kalian kepadaku, kata Nabi, karena solawat yang kalian baca adalah cahaya dalam hati kita. Hati kita lagi galau, baca solawat. Hati kita lagi males, bacain solawat. Ya, jadi pertama zikir kepada Allah, silahkan apa aja. Tasbih, takbir, tahmid, tahlil. Tasbih, subhanallah, takbir, Allahu akbar, tahmid, alhamdulillah, tahlil, la ilaha illallah, silahkan. Kemudian yang kedua, istighfar. Yang ketiga, sholawat. Ya. Dan yang keempat, memang begitu biasanya uzur kita, haid kita misalnya 10 hari atau bahkan sampai 15 hari. Itu buat mulai ibadah lagi kadang berat. Udah istiqomah gitu sholat duha ya, tapi kita santai-santai nih, kita nggak sholat selama 2 minggu, mau mulai lagi berat. Paksakan, coba paksakan, lakukan rutin minimal 10 hari, bagus 30 hari. Karena kalau sudah dipaksakan, ibadah yang kita ingin jadikan istiqomah, pertama dipaksakan, yang kedua akan jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, nanti akan jadi kebutuhan. Ibu udah biasa sholat duha, enggak sholat duha nggak enak hatinya. Ibu biasa puasa Senin Kemis, sehari nggak puasa karena haid, nggak enak. Biasa bangun malam
malam, pas satu malam kesiangan gitu, ketiduran, nggak enak, berasa bersalah. Jadi jadikanlah supaya istiqomah, paksakan, sudah dipaksakan akan jadi kebiasaan, setelah jadi kebiasaan akan menjadi kebutuhan. Dan satu lagi yang Allah siapkan buat kita perempuan, kalau kita istiqomah, kita rutin menjalankan ibadah-ibadah itu di luar ketika kita sedang haid, misalnya lagi nggak haid, lagi tidak udzur, kita istiqomah, duhanya, puasanya, qobliyah ba'diyahnya, tahajudnya, Qur'annya kita kerjakan rutin ketika kita lagi suci, maka ketika kita sedang haid, insya Allah Allah tetap alirkan pahala ibadah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kenapa begitu? Karena kata Allah, haid itu dari aku, udzur haid datangnya dari aku. Niscaya kalau hambaku ini tidak aku beri haid, pasti dia akan melakukan ibadah itu. Maka meskipun dia aku beri haid nifas, tapi tetap aku berikan pahala. Kenapa? Karena istiqomah ketika dia sedang suci. Itu fadilahnya. Jadi lagi suci, ayo semangat ibadah, meskipun kita haid, insya Allah tetap mengalir pahala buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukurillah. Tadi sudah banyak ya masukan dari Ustazah Nada, mulai dari pertanyaan pertama, kedua sampai ketiga yang mengenai haid tadi. Insya Allah dalam haid juga kita bisa berzikir, kita melakukan ibadah-ibadah yang lain dengan bersalawat kepada Nabi, dan kita melakukan apa tadi dalam waktu yang sempit kita paksakan. Ya, insya Allah berkah buat kita semua. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan yang merupakan tabiat kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat ibu-ibu semua, menambah iman dan kepercayaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan hati kita. Insyaallah semua yang disampaikan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, semuanya sebagai bekal kita nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita menutup acara kita, kami mohon doa dari Ustazah Nada, kami persilakan. Baik, sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada para pengurus, para panitia, para jamaah sekalian. Senang banget saya bisa silaturahim. Mudah-mudahan meskipun tidak bisa berkunjung setiap hari ke sini, tapi insya Allah ibu bisa nonton setiap hari Senin sampai hari Jumat ya di TV One. Di follow IG-nya, insya Allah temanya akan menjadi tema yang menarik untuk nentramin hati juga. Jangan lupa di TV One. Dan mohon maaf apabila ada kehilafannya. Yakinlah bahwa semua yang paling kuasa adalah Allah. Jangan pernah mengalah, jangan pernah kalah. Segala sesuatu pasti akan ada hikmahnya dan pasti akan ada jalan keluarnya selama kita selalu mendekat kepada Allah. Kita baca Ummul Quran suratul Fatihah ya. Fatihatul kitab 5 quriat laha kata Nabi. Kita baca Fatihah sesuai dengan niat kita. Silahkan sebut niat dalam hati. Mau pengen punya mantu, pengen tetap iman Islam, pengen punya harta, pengen lepas dari berbagai macam ujian, pengen anak-anak kita soleh-solehah, pengen punya suami yang soleh, pengen badan sehat, semua kita minta dalam hati kita. Insya Allah dengan Fatihatul kitab, baca Fatihah, insya Allah akan menjadi pengijabahan berbagai macam hajat-hajat kita. Kita doakan orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya. Yang sudah pulang ke rahmatullah, kita kirimkan Fatihah, mudah-mudahan Allah limpahkan maghfirah, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Semua hajat kita masing-masing mudah-mudahan semua Allah kabulkan, Allah mudahkan. Semua cita-cita kita Allah permudah, Allah capai, Allah berikan kemudahan berbagai macam hajat-hajat kita. Allah kasih kita istiqamah, kapanpun Allah jemput kita dalam keadaan husnul khatimah.